Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, kami ingin mendengar suara-Mu. Bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Kami ingin sekali berada di bawah langit terbuka, kerajaan sorga yang dekat dengan manusia. Open heaven. Ya Tuhan, kami tahu bahwa ini adalah era anugerah, kasih karunia-Mu melimpah. Kami tidak perlu ngotot. Kami bisa mengalir di dalam anugerah-Mu ya Tuhan, dalam kuasa-Mu. Setiap kami tanpa kecuali. Kami ingin sekali rahasia-rahasia ini dibuka agar ada terobosan-terobosan baru dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. We love you. We love you. We really, really love you. Thank you Lord Jesus. Makasih kami siap. Kami mau dengar suara-Mu. Kami mau duduk diam di kaki Yesus. Kami tahu waktu-waktu ini investasi. Ketika kami diam itulah Allah bekerja. Justru kalau kami terlalu banyak gerak sana sini, malah Tuhan tidak mau buat apa-apa. Kami mau berserah dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk kembali. Shalom jemaat. Wow, puji Tuhan. Saya yakin Anda sudah diberitahu bahwa hari ini kita akan bicara soal Galatia. Semua karena anugerahnya, kita bicara soal kasih karunia. Dan saya yakin juga Anda sudah membaca pasal pertama, malam ini pasal kedua. Kami baru kembali, saya masih agak ada jet lag sedikit, jadi kadang-kadang melihat satu orang kayak dua orang. Ya baru hari Kamis tengah malam kembali dari Amerika, dari Kanada, dan panjang ceritalah, ndak kali ini, ndak minggu ini, kami diberi sukses oleh Tuhan, cuma-cuma gitu aja, baik di Amerika maupun di Malaysia kemarin. Lalu setelah itu baru saya datang ke hadapan Anda sekarang. Tunggu nantikan tanggal mainnya nanti. Ketika minggu depan saya akan tayangkan laporan kemenangan Malaysia dulu. Ya, sebagai rasa syukur, terima kasih untuk restu doa Anda yang selalu menyertai kami pergi ke seluruh dunia untuk Injil Allah. Nah sekarang mari kita belajar firman Tuhan. Kita tidak mau bicara soal laporan, sekarang langsung masuk ke firman Allah. Saya udah gak sabar bicara soal kitab Galatia ini. Kita buka sama-sama kitab Galatia ya. Judulnya Semua Karena Anugerahnya. By the way, sudah ada mujizat pertama yang cuma-cuma diberikan Tuhan tadi siang. Saya sudah di dalam moodnya untuk menyampaikan firman tentang kasih karunia. Kebaktian 2 bukan saya yang khotbah, tapi Pak Iwan Sunito, seorang teman saya yang pernah berkhotbah di sini juga. Saya lewat gitu aja, cuman ngantarkan tamu-tamu gereja tadi siang ada banyak. Lalu saya dicegat. Dihentikan oleh satu orang yang berkata, tolong doakan saya, telinga kiri saya tuli. Gak bisa dengar sama sekali. Udah, gak ngotot. Cuman saya pegang aja telinganya. Ya memang sudah moodnya bicara soal anugerah ya. Jadi mulai kelihatan kado-kado diturunkan dari sorga. Saya cuma ngomong sama Tuhan dengan santainya. Bukan karena saya hebat loh ya. Justru kuncinya saya mau buka di kebaktian ini. Gimana Anda ngalami terobosan-terobosan mujizat. Di tahun 2013, 14 dan seterusnya. Saya cuma pegang telinganya, tanpa saya sadari setelah saya lepaskan, telinganya merah, saya jadi sungkan karena saya jewer. Ya, saya gimana tumbang tangan ke telinga? Saya pegang telinganya dan berkata, terimalah pendengaran yang baru. Lalu di sana jadi nggak ada FKA, nggak ada kebaktian khusus gimana, cuman lewat sehingga dikerumuni orang-orang yang lihat, jemaat-jemaat yang waktu baru turun. Saya pegang, lalu saya berkata, lalu saya di belakangnya, saya petik-petik. Jari saya ngomong, dia bisa dengar semuanya. Dia mendengar. Just like that. And no big deal, setelah selesai kita semua makan siang. Miracles are supposed to be ordinary for Christians. Mujizat harus menjadi biasa buat orang Kristen. Bukan kita menjadi terbiasa olehnya, lalu kita gak bersyukur. No, harus menjadi biasa. Itu yang disebut masa anugerah. Saya sedikit memberikan background sebelum kita baca. Ya, kitab anugerah. Kitab Galatia ini, Galatia itu mana? Galatia adalah sebuah tempat yang hari ini disebut Turki. Dan ketika Rasul Paulus menulis kitab atau surat ini, usia rohaninya kurang lebih 15 tahun menjadi orang Kristen. Jadi Rasul Paulus itu cukup belia menjadi seorang rasul. Orang ini bypass proses-proses orang Farisi dan ahli Taurat. Yang seumur hidup harus studi, seminari, sekolah teologi untuk bisa memberitakan
sesuatu yang mereka tidak alami. Rasul Paulus sekali berjumpa dengan Tuhan dipakai langsung keesokan harinya. Dia tetap perlu mengalami kedewasaan, tapi dia tidak berbuat banyak. Allah yang mendewasakan dia. Jangan pernah salah mengira bahwa kedewasaan rohani kita bisa peroleh dengan usaha jeripaya kita. Memang ada respon kita, kerjasama kita. Tetapi Anda dan saya harus tahu, sebuah pohon mangga kalau kita lihat, pohon mangga itu yang mematangkan buah yang bergantung di atasnya. Si buah itu tidak pergi kanan kiri pindah-pindah rumah. Dia tinggal tenang. Nanti sore Anda lihat buahnya tetap di sana, tapi tambah gede, tambah matang, tambah manis. Tugasnya cuma absorb atau menyerap nutrisi yang diberikan oleh pohon itu. Kalau kita mau mengalami mujizat, jangan panik. Tenang saja. Dwell in Christ and in His Word. Tetap tinggal di dalam Kristus dan dalam firman-Nya. Itulah sebabnya ada orang pernah tanya sama saya, kenapa Pastor Philip, kenapa tahun ini banyak sekali ya khotbah di pusat. Saya khusus sekali banyak ngajar Anda. Ini banyak, tahun ini banyak sekali. Lalu saya belum tanya sama orang itu, emangnya gimana? Apa kalian bosan atau enggak gitu ya? Saya bilang, niat hati saya, kenapa saya luangkan banyak waktu di rumah, sekalipun capek, jet lag, harus saya sampaikan khotbah. Setelah Esra, sebelumnya Esther, dan sebagainya, sekarang Galatia, dan terus menerus. Tahun-tahun lalu ada pengkhotbah, Kidung Agung, segalanya saya sampaikan. Kenapa? Why? Nutrisi itu harus Anda serap. Inilah sumber mujizatmu. Dwelling in His Word. Dwelling in His Word. Serap. Pada saat Anda diberi makan oleh Roh Kudus. Minum ketika Tuhan mengalirkan air kehidupan kepada Anda. Rahasia kemenangan Anda bukan dari taktik Anda, tetapi dari bagaimana Anda berserah. Nanti terjadinya semua karena kasih karunia. Rasul Paulus ini luar biasa, umur 15 tahun sebagai orang Kristen. Ya, umur rohaninya maksudnya, sudah dipakai Tuhan seperti itu. Nah, kita kadang-kadang ya kalau nggak hati-hati di gereja kita memasang sebuah mindset bahwa kita harus mengalami ini dan itu dulu baru dipakai Tuhan. Salah. Salah. Anda mau dipakai Tuhan, tinggal percaya saja. Tinggal percaya saja. Dan nggak cuma itu ya. Kenapa surat Galatia ini ditulis oleh Paulus? Karena gereja-gereja di Galatia mengalami bahaya dan didatangi oleh orang-orang yang ngajari sama mereka Yesus plus plus. Yesus plus tax plus service charge. Kalau mau diterima Tuhan, diampuni dosanya, maka gak cukup kita percaya Yesus, kita harus disunat. Zaman itu orang-orang Galatia yang notabene bukan orang Yahudi, harus disunat, harus melakukan ratusan peraturan makan, peraturan ini. Waduh saudara, ribet sekali. Paulus datang memberitahu, no. Dia berkata tidak seperti itu. Dia luruskan karena orang-orang Kristen saat itu dalam bahaya untuk percaya bahwa di dalam Yesus kemenangan itu 90% tergantung kita, 10% tergantung Tuhan. Mental perpuluhan yang salah. Bahwa Tuhan dapat 10%, kita 90%. No. Kalau kita mau menang, berserah total sama Tuhan. Gak usah berbuat banyak. Respon aja sama Roh Kudus. Udah, Dia akan tuntun Anda. Kita sekarang mulai baca. Ya. Salam dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Stop. Dari kata dari Paulus ini sendiri luar biasa. Saya baca Galatia, dua kata pertama dari Paulus berhenti dapat banyak pewahyuan sudah. Anda dan saya jangan sampai kita mengeluh-elukan manusia, menganggap Paulus itu Superman secara rohani. Dia ini orang spesial. Andai saya dan Anda benar-benar mengerti Paulus siapa, maka kita pasti punya pengharapan bagi hidup kita sendiri, bagi setiap orang yang merasa selama ini gak layak terima berkat Tuhan, gak layak terima pertolongan Tuhan, gak bisa merasa diri sendiri itu tidak layak dikasih oleh Tuhan. Saudara harus tahu Paulus adalah seseorang yang sekalipun kalau dia harusnya kalau tanpa anugerah kasih karunia Allah, ribuan tahun pun tidak bisa mencuci dosanya.
Ini orang penghujat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri waktu muncul menampakkan diri, berkata sama Paulus seperti ini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saking kurang ajarnya, Tuhan sudah tidak lagi nge-charge dia sebagai seorang penganiaya jemaat, tapi aniaya dia secara langsung. Ini orang yang bakar Alkitab. Ini orang yang lempari batu, gereja dilempari batu, dibakar. Ini orang sudah pokoknya gak layak. Kalau dari kata dari Paulus, kalau Paulus diterima oleh Allah, saya pasti juga. Andai saya dan Anda tahu siapa Musa, Anda tidak akan kecewa dengan diri sendiri bagi setiap Anda yang merasa Anda selalu kurang bersih. Benar, kunci kemenangan kita dari segala kebiasaan buruk kita bukan karena kita menuntut diri sendiri harus bersih, harus menang. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengerti arti dikasih, Anda pasti akan bebas. Mau tahu kata anugerah itu artinya apa? Pemberian yang tidak layak kita terima. Itu anugerah. Dan Alkitab sering memakai kata kasih karunia sebagai ganti kata anugerah. Kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia itu artinya pemberian kasih yang tidak layak kita terima. Kita dibawa Tuhan masuk di bawah langit terbuka. Gak perlu ngotot, gak perlu kita merasa layak karena kesalehan kita sendiri untuk menerima janji Allah. Allah memberikan kepada Abraham padahal Abraham tidak sempurna. Ada kasus Hagar lagi. Saya tidak di sini sedang mempromosi dosa. Dosalah sana. Anugerah pasti akan bekerja. No. Enggak. Tapi saya juga menentang setiap orang yang merasa saya harus cukup bagus dulu baru bisa mendapatkan jawaban doa. Jangan-jangan kalau doanya dijawab, orang seperti itu akan angkuh dan sombong sekali. Kita, Anda dan saya tidak akan pernah layak terima apa-apa dari Tuhan. Anda dan saya bisa sesale orang Farisi, makan pun cuci tangan, bukan karena menghindari kuman, tapi supaya mereka jangan membuat Tuhan tersinggung yang membuat makanan itu. Sekalipun kita kayak orang Farisi ahli Taurat, tetap gak akan layak terima apa-apa. Saya mau mencabut pikiran-pikiran negatif di sini yang selama ini ada sebuah doa yang belum dijawab dalam hidupmu dan ada hantu, ada setan yang menuduhmu terus itu karena engkau tidak cukup bersih. Setan tahu dari mana jawaban itu datang, yaitu dari kasih karunia, dan setan ingin Anda jangan melihat ke arah anugerah. Karena kalau sampai Anda mengerti itu, doamu terjawab. Dia tahu. Kalau saya tadi doakan orang itu yang telinganya tuli, lalu saya berkata, saya layak gak ya? Dia layak gak ya? Gak minta-minta. Saya cuma tahu bahwa Yesus sudah membeli kesembuhan orang itu. Saya cuma tinggal klaim saja. Dengan tenang, gak perlu iman ngotot-ngotot, saya cuma berkata, terimalah pendengaranmu. Udah, so simple. You and I, Anda dan saya harus mulai percaya we live under an open heaven because of Jesus Christ. Kalau Anda rugi jadi orang Kristen. Anda dan saya harus percaya bahwa Anda dan saya, kita hidup di bawah langit yang terbuka. Jangan pernah merasa langit di atas itu langit tembaga, tanah itu besi. Yesus sudah mengalahkan dan mencabut kutuk itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Terus terang loh ya, ada sebuah hukum tak tertulis di dalam pikiran setiap kita. Sekalipun kita sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen. Kita tahu bahwa kita harus berdoa, tapi di dalam hati kita juga percaya doa itu susah dijawab. Terus terang, semua kita punya pikiran seperti itu. Saya beritahu ya, it's wrong to think that way. It's wrong. Itu membuat kita kembali masuk dalam perbudakan. It's wrong. Semakin Anda semakin bergumul dengan kekuatan, semakin tenggelam. Karena itu saya ingin sekali untuk Anda mengerti kata dari Paulus ini. Kalau Paulus diterima oleh Allah, saya juga. Oh my goodness, saya juga. Saya punya dosa gak sekental Paulus punya. Kalau dia diterima, gua juga. Mau tahu Musa? Dia membunuh orang bukan karena accident atau kecelakaan, karena emosi. Ini orang pernah mencabut nyawa, bukan karena tabrakan. Dia gak hati-hati, setir, nabrak pejalan kaki. Bukan. Dia bunuh secara sengaja. Allah memakai seperti itu. Izinkan saya bicara seperti orang gila. Ngomong gini itu resiko bagi jemaat sendiri. Dikiranya gembalanya mengokekan dosa, silakan dosa Tuhan menerimamu. Enggak, tapi kalau saya enggak ngomong se-ekstrim ini sekarang, enggak bisa menarik orang yang ekstrim merasa harus membeli kasih karunia itu ke posisi tengah, yaitu salib. Musa itu enggak bisa dipakai Tuhan. Dia itu pernah bunuh orang, tangannya itu udah berlumuran darah. Daud
Ini orang gak cuma berzina, ambil bini orang, suaminya dibunuh dengan konspirasi. Kok bisa dia dipakai seperti itu? Saya ingin terlebih dahulu mengulurkan tangan untuk merangkul setiap orang yang merasa dirinya kotor untuk bisa terima apa-apa dari sorga. Saya ingin Anda tahu bahwa kalau Paulus diterima, Anda bisa diterima hari ini. Musa, Daud diterima, bisa dibersihkan, Anda juga bisa. Jadi dari sini kita tahu bahwa tidak seorang pun manusia bisa layak terima apa-apa dari sorga. Jadi kalau Anda merasa lebih gak layak dari orang di sebelah Anda jangan putus asa. Toh orang sebelah Anda yang gak layak kok terima apa-apa. Jadi kita punya kompetisi cuman bukan siapa layak. Siapa yang paling gak layak dan siapa yang gak layak. Siapa yang, gimana ya ngomongnya, ngerti maksud saya? Lihat kanan kirinya, gak ada yang layak. Antara Anda dengan orang di sebelah kanan kiri Anda, cuman siapa yang lebih gak layak. Kalau Tuhan memberikan yang setengah gak layak, Tuhan juga bisa setengah. Kalau Tuhan bisa bersihkan setengah dosa, Tuhan bisa bersihkan 100% dosa. Gak ada dosa Anda yang terlalu melekat di dalam tubuh Anda yang tidak bisa dibersihkan oleh Tuhan. Suatu hari saya datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, apakah aku ini bisa dipakai Tuhan? Aku sudah banyak sekali kesalahan. Tuhan bilang, Philip, bedamu sama Paulus apa? Paulus cuma lebih gak layak dari kamu. Bedamu apa? Gak ada bedanya. Cuma bedanya antara manusia dengan yang lainnya hanyalah siapa yang lebih gak layak. Kalau Tuhan menghapus dosa, Tuhan tidak cari noda yang ringan. Dia cari noda yang paling bandel, supaya noda-noda yang gak seberapa jangan pernah membandel. Paham maksud saya? Tuhan cari, dia pilih yang paling jelek-jelek, produk yang paling elek-elek. Ya, Musa yang dipilih. Aduh Tuhan, kok Musa? Kalau saya jadi Tuhan, cari staff. Saya cari yang resumenya bersih, dia cari yang garong. Mau tahu kenapa Tuhan pilih yang Daud kek? Tuhan untuk menurunkan keturunan yang namanya Yesus Kristus loh, gak main-main. DNA-nya itu dari Daud. Tuhan pilih Paulus supaya kita ini loh yang dosanya tanggung-tanggung. Jangan merasa tertuduh terus. Maksud saya ngomong gini bukannya pumpung dosanya tanggung-tanggung. Ayo dosa sekalian. Nah itu bodoh. Maksud saya adalah dosa kita yang kita merasa sudah gede banget, orang paling gak layak. Saya beritahu dosamu dan dosaku tanggung-tanggung dibandingkan 3 individu yang merupakan produk kasih karunia ini. Kalau mereka diterima, sudahlah cepetan kembali sama Tuhan. Udah jangan lari terus, gak ada gunanya, habis-habisin waktu. Balik. Dosamu apa sih? Hamilin orang di luar nikah. Udah jangan hamili lagi. Tanggung jawab dengan yang sudah ada, kembali kepada rencana Allah. Saya ngomong seperti ini untuk mempersiapkan gereja untuk menerima orang-orang berdosa yang tidak layak yang akan masuk ke gereja nanti. Oh, Pak Philip, apakah kalau Pak Philip lakukan itu tidak meresikokan gereja Mawar Sharon? Dari dulu kalau kita tidak gitu. Dari dulu sudah diresikokan gereja Mawar Sharon. Terima saya itu udah resiko, saya juga orang berdosa. Don't ever think that you have become a saint. Jangan pernah merasa Anda sudah menjadi seorang santo dan santa. Kalau Tuhan resiko dengan Anda, Tuhan siap resiko dengan orang berikutnya itu loh. Suami Anda yang masih merokok, anak Anda yang masih ganja. Tuhan bisa selamatkan dia. Stop thinking, berhenti berpikir bahwa ada orang di luar jangkauan Allah. Dimulai dengan jangan pernah berpikir Anda di luar jangkauan Allah. Come back. Baliklah. Kata dari Paulus itu sudah bangun saya. Saya gak perlu baca sisanya Galatia, saya tutup saja, saya sudah menangis dan berkata, semua bukan karena kebaikanku, bukan karena. Ini loh, lihat. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena. Lihat itu. Itu yang membuat lagu itu mencontek Galatia. Bukan karena manusia, juga bukan oleh karena manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa kita. Mau tahu kasih karunia itu bekerjanya gimana? Kenapa ditulis di sini? Oleh Yesus Kristus kasih karunia itu diberikan dan oleh Allah Bapa. Kok ada 2 ya? Oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Di sini Allah Bapa dan Tuhan Yesus bekerja sama untuk menghadirkan kasih karunia. Caranya begini dalam hidup kita. Mulai sejak kita menerima Yesus dan pengorbanannya, sejak hari itu
Bapak nggak lihat kita lagi. Bapak lihat Yesus di dalam kita. Tadi waktu saya doakan orang itu, Bapak nggak lihat siapa yang mendoakan. Iman kecil-kecilan aja sudah cukup. Bapak melihat bahwa anaknya Yesus sudah membeli itu di kayu salib. Bilur-bilurnya sudah sembuhkan tuli. Telinga orang itu yang tuli. Bapak berikan karena Bapak melihat Yesus di dalam diri orang yang sakit. Bukan orang yang telinganya tidak bisa mendengar, baik di dalam diri orang yang mendoakan. Bapak, He didn't see me. He didn't see her. Bapak tidak lihat dia, Bapak tidak lihat saya. Bapak lihat Yesus di dalam kami. Itulah keberanian percaya kita. Stop mikir diri sendiri, aku ini. Stop bicara tentang diri sendiri. Kalau Anda mau terima kasih karunia, penyertaan Allah yang luar biasa, terima anugerah. Mulailah masuk ke hadirat Allah, rajin ngomong soal Yesus. Bapak Yesus berkata, Bapak Yesus berkata, Bapak Yesus berkata. Bukan dengan tuding-tuding, tapi dengan rasa syukur. Bapak Yesus sudah ngomong Yesus all the time, dan hidupmu akan penuh dengan kasih karunia all the time. Talk more about you, and you'll receive nothing but you. Bicara banyak tentang dirimu sendiri dan diriku sendiri dalam hadirat Allah, kita gak akan terima apa-apa lebih daripada yang kita sudah punya. Bicarakan apa yang Yesus sudah beli, apa yang Yesus sudah lakukan, apa yang Yesus katakan dan janjikan. Anda akan alami suatu dimensi surga yang Anda tidak pernah alami sebelumnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan seberapa besar iman Anda, tapi dari posisi apa Anda mengklaim janjinya. Kalau Anda mengklaim janjinya begini, Bapak tunggu ya sampai aku cukup baik, aku akan minta ini. Seluruh malaikat di sorga tertawa, nantikanlah selama-lamanya. Tapi dari posisi, Bapak, aku tahu seperti si orang pemungut cukai di bait Allah berkata, aku orang yang berdosa. Tapi aku tidak mau dalam kondisi gini terus. Ampuni aku. Yesus ubah aku. Aku mau berubah. Aku mau hidupku diberkati, dipakai oleh Allah. Hidupku penuh dengan kesaksian. Bapak dengar. Bapak dengar. Dan Bapak orang itu yang pulang mendapatkan status yang baru. Bukan yang satunya lagi, oh aku puasa sekian kali, aku memberi sedekah. Bapak berkata, SWGTL. Tahu? So what gitu loh. Bapak oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ayat 2. Dan dari saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ini surat Paulus ya. Paulus ngomong begitu. Ayat 3. Kasih karunia menyertai kamu. Ya, kasih karunia di sana adalah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ayat 3, Paulus tidak bertele-tele, langsung to the point. Dia berkata kasih karunia. Surat ini, surat yang kuberikan padamu tentang kasih karunia. Karena itu langsung saja saya kepada pokok pembicaraan kasih karunia Tuhan menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini luar biasa. Lalu ayat yang keempat tadi yang ada kata-kata menurut kehendak Allah dan Bapa kita, saya garis bawahi di Alkitab saya. Saya punya sebuah pengertian ayat 3-4 kalau digabung. Kasih karunia nyertai kamu dan damai sejahtera itu akan ikut sama kamu. Karena Yesus sudah menyerahkan dirinya karena dosa kita untuk lepaskan kita dari dunia yang jahat menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Saudara tahu, kita juga nggak bisa beli kasih karunia dengan usaha kita. Cannot, nggak bisa. Anda tanya setiap orang yang diberkati Tuhan, kalau Anda tanya apa kuncinya dipromosi dan diberkati Tuhan? Kalau mereka berkata karena aku melakukan ini dan itu, saya beritahu mereka berbohong kalau ngomong gitu. Saudara tahu nggak? Semua promosi itu datangnya dengan anugerah, kasih karunia, semuanya dengan kasih karunia. Jadi yang penting pokoknya kita itu, hati kita itu kita jaga aja untuk nurut sama kehendak Allah. Jalan terus, Tuhan yang akan buka jalan. Saya sendiri mengalami dalam hidup ini, semua promosi yang Allah berikan di dalam kehidupan saya, semuanya datang
bukan karena usaha dan jerih payah saya. Semuanya datang karena anugerahnya. Yang paling dekat, terakhir sedikit memberi bocoran. Saya sempat ngomong sama krunya Before 30 yang di Global TV begini. Saya kepingin sekali untuk bisa kita masukkan gak cuma jangkau Indonesia, tapi lewat program Before 30 yang setiap Sabtu dinikmati di Indonesia. Saya harap jemaat juga menyaksikannya. Ini bisa dinikmati di luar negeri, mancanegara. Saya sempat menyebut gimana kalau kita tawarkan sama TBN Amerika. Tiba-tiba Roh Kudus beritahu sama saya di hati saya, kamu gak perlu tawarkan kemana-mana. Nanti tak kirim ke pintumu. Kan gak masuk akal. Ini gak main-main loh ya. Ini TBN Amerika. Jadi kalau ditonton, kalau dinyalain di situ, itu sampai ke seluruh dunia, Rusia semua. Sampai ke Afghanistan semua. Nah, saya cuma berkata, Tuhan bilang sama saya, jangan, gak perlu kamu berusaha. Tak bawa ke pintumu. Apa yang harus, sebab setiap kali, tahu gak saudara ketika, tapi saya beritahu, pokoknya kita buat dulu. Jadi, syuting yang sudah ada dalam bahasa Indonesia, itu harus dilakukan lagi yang untuk bahasa Inggris. Jadi saya harus mendobel kerja. Ngerti maksud saya? Shalom pemirsa. Nah gak bisa kan? Saya selesaikan satu episode itu, setengah jam tok muncul. Itu syutingnya setengah hari. Itu setengah hari. Kalau Anda supaya harus tahu loh ya, load kerjanya gimana. Contoh ya, kita syuting nih ya, di luar ya. Syuting, oke, saya udah ngomongnya lancar. Ya, asik lancar. Tiba-tiba langit berubah warna. Dari terik jadi mendung. Kan kita gak bisa kontrol. Berubahlah di layar kaca. Karena kalau masuk TV itu sensitif sekali. Berubah terangnya, berubah semua. Ulang dari awal. Langitnya bekerja sama, mulut saya tidak. Shalom pemirsa. Ulang lagi. Shalom pemirsa. Ya kan? Nanti ngomong lagi, salah lagi. Setengah hari. Lalu sekarang harus buat yang bahasa Inggris. Ya. Orang Malaysia bilang alamak. Nasi lemak. Hati itu loh. Inginnya pun untuk kehendak Allah, bukan untuk saya. Ingin untuk bisa lagi menjangkau bukan cuma satu negara tapi benua. Ingin nanggung, sudah cemplung masuk sekalian renang kan. Tapi kita perlu motivasi. Tahukah Anda bahwa kasih karunia atau anugerah itu memotivasi kita? Bukan sebaliknya, kita motivasi. Jangan bergantung dengan daging, percuma. Anda nurut aja kehendak Allah, jalan terus di porosnya, setia dalam perkara-perkara sederhana. Tapi pelihara persekutuan yang erat dengan Tuhan. Terus dwell in the Lord. Seperti buah mangga itu jangan copot, sambung, copot, gantung, jangan. Terus di sana, tangkap setiap nutrisi Allah. Tinggal dalam hadiratnya. Terus ya, dekat sama Tuhan. Tahu nggak saudara? Setiap kali mau syuting lagi yang bahasa Inggris saya bilang nggak jadi hari ini, capek saya. Nggak jadi. Tiba-tiba CEO daripada TBN Asia Pasifik di Australia kontak kami. Dan minta program itu, nggak cuma minta saja, nggak usah bayar, malah mau dibayari. Mau tahu dari mana dia tahu? Dia nggak tahu apa-apa tentang di Australia, pelayanan apa dia nggak tahu. Mau tahu taunya dari mana? Tahu dari video lain, dari film lain yang pernah dibuat oleh orang Chicago tentang movement gereja Mawar Ciaran, dari sebuah dokumentasi namanya Furious Love. Dia lihat itu, Allah berbicara, kamu harus dapatkan orang ini, dia akan memberkati dunia. Dan gerejanya akan memberkati dunia. Udah datang. Dan saudara tahu, ini sudah akan tayang, cuman saya belum sempat syuting. Jadi mereka ambil yang mentah apa adanya yang bahasa Indonesia yang di Global TV, ditayangkan nanti, tinggal dikasih teks saja bahasa Inggris, dia mau terima. Tapi saya nggak mau cukup sana, kita sekarang lagi atur jadwal, ayo sekarang capek pun kita jalani. Wong sudah ada titik terang kok, termotivasi. Love lifted me. That's the grace of God. Tidak ada satupun, saudara tahu nggak ada satupun. Hari Jumat suatu hari sebelum kita masuk Global TV, saya bicara di gereja. Anda yang datang doa malam tahu, saya berkata, mulai hari saya tekan tombol kita masuk media, itu belum ada Before 30. Hari Minggunya, yang punya networking media terbesar di Indonesia datang ke kebaktian kita. Lalu connect lah kami, dibukakan jalan, muncul Global TV.
Saya ngomong Jumat, Minggu Tuhan kirim ke pintu. None. Justru kenapa CG Anda gak bertumbuh? Karena Anda berusaha menumbuhkannya. Allah yang memberi pertumbuhan, jangan curi job desk-nya. Tugas Anda cuma cintai domba Anda. Kalau di sini ada berbicara, mari kita akan trip to hell tanggal berapa tuh? Nah iya, saya cuma ngecek aja. Responi aja. Yes, aku ikut. Itu nutrisi. Apapun yang datang dari atas, bukan cuma langsung dari sorga, tetapi representasi kerajaan sorga, terutama pertama-tama Alkitab. Ibadah, kebaktian, visi impartasi, khotbah, penggembalaan. Tangkap, itu untuk Anda. CG Anda bertumbuh sejak trip to hell kan? Ikutin, bertumbuh. Ikut aja. Saudara saya di sini, Pak Adrian ikut sama saya ke Amerika. Ikut saya, biaya sendiri. Saya nggak mau biayain. Datang ke sana. Saya sebelum pergi udah bilang apa? Waktu itu di perusahaan saya beritahu, tenang aja. Nanti setelah waktu pergi ke sana akan ada kejutan. Saya nggak percaya Injil kemakmuran. Jangan salah mengerti loh ya. Ikutlah Yesus jadi kaya raya. No. Siapa bilang? Banyak orang ikut Yesus disembelih. Jangan pernah berkata Anda lebih rohani karena Anda punya segalanya. Orang-orang itu besar upahnya di sorga. Tapi saya beritahu nanti Anda pergi, surprise. Akan dapat surprise. Jam 3 pagi ditelepon sama salah satu perusahaan. Malah dikasih mesin segala, betul ya. Tambah berapa kontainer gitu ya. Gak tahu. Jam 3 pagi, saya sudah beritahu sebelumnya. Jadi gak ada surprise. Waktu saya diberitahu, I know already. Jam 3 pagi ditelepon. Boleh enggak ya saya kasih Anda aset. Malah begitu. Saudara, it all comes by grace. Semua orang yang sukses, yang bilang sukses karena dia dan usahanya, is lying. Kenapa Anda punya pekerjaan, kita punya pekerjaan tidak bertumbuh? Karena kita merasa dengan ditunggui, melayani nanti. Doa, nggak punya waktu. Baca Alkitab apalagi nggak ngerti-ngerti. Ya kan? Nanti suruh baca Galatia, baca Efesus. Suruh baca Efesus, baca Bobo. Nanti. Tunggu, terpuruk. That's not the way. Bukan cara begitu hidup di bawah open heaven. Open heaven itu kita bergantung dengan Allah. Saya kemarin khotbah di Amerika di depan orang-orang Korea. Mereka kalau doa. Sekarang mari kita berdoa. Kalau kita kan, yang lainnya semua diam. Dia ngomong, pendetanya ngomong apa, atau siapapun yang mimpin doa di depan, amin. Mereka enggak, semua doa. Tiba-tiba, boom, semua saya kaget. Di sebelah kanan kiri saya semuanya ngomong. Enggak ada pemimpin doa, semua mereka berdoa. Itu semua. Saya kira saya begitu saya sudah mau lari kok. Fire saya kira. Saya tanya sama mereka. Nantinya kan saya kenal dengan satu dan jadi baik dengan salah satu pendetanya. Saya beritahu sama dia, ini gereja merintis 9.000 gereja di seluruh dunia. Gereja mereka, gereja Korea, di Rusia aja ada 1.000 gereja. Saya beritahu kepada Anda, rahasianya di mana? Waktu saya ngomong sama mereka, kenapa orang Korea kalau doa keras banget? Dia berkata, kami mau tunjukkan pada Tuhan, bahwa ketika kami berdoa, kami sungguh-sungguh bergantung segala sesuatu dengan Dia. Kami punya resources, kami punya kemampuan, banyak tidak sedikit di antara mereka orang pintar. Tapi waktu kami berdoa, kami tunjukkan di depan Tuhan, kami anak kecil, kami butuh Dia, kami teriak berkata, jiwa, Tuhan, kami butuh Engkau. Kalau kita kan enggak, usaha kita ngotot. Tapi waktu dalam hadirat Tuhan, kita lembek semuanya. It's time for a change. You want real miracles? Korea sudah pernah melihat gereja 1 juta orang jemaatnya. Jangan pernah kita bangga dengan cuma 30.000 jemaat. Kita mau mencapai 1 juta orang. Tidak dengan usaha kita. But by the grace of God. Kasih karunia Allah. Saya mau beritahu Anda satu hal. Kalau Anda ingin mengalami sesuatu tahun ini ya, saya bernubuat. Anda akan lihat mujizat terjadinya mudah sekali. Sudah waktunya kita percaya mujizat itu mudah. Kalau tidak gitu rugi jadi orang Kristen. Yesus sudah beli semuanya soalnya. Kalau kita tidak bisa betul-betul menghargai pemberiannya, apa gunanya Dia mati bagi kita di atas sana? Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita lihat berikutnya.
Aku heran, ayat 6. Nah ini mulai heran ya, Paulusnya heran-heran. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Berhenti di sana saya jelaskan. Paulus berkata, aku heran ya. Ini kalau Paulus orang Jawa dia berkata, gumun aku. Kok bisa cepat sekali berbalik ya. Daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Kata Injil lain di sini bukannya Injilnya berubah dari Yesus ke yang lain. Kalau yang itu sudah kelihatan, orang Galatia langsung pinter tahu. Anak kecil aja tahu itu salah. Yang bahaya adalah semua bisikan-bisikan hukum yang tidak tertulis itu, yang kita percayai, itu yang harus satu-satu kita protoli tahun ini. Kalau kita mau maturity dan multiplication, harus memperbaharui akal budi. Harus. Kekristenan itu bukan belajar sesuatu yang baru. Setelah kita kenal Yesus, kita nggak terus belajar sesuatu baru, tetapi kita belajar menanggalkan apa yang lama telah kita pelajari dari masa lalu. Karena itu Yesus berkata, sebelum kau ikut aku, sangkal diri dulu. Kata sangkal itu adalah detox diri sendiri dulu. Dari apa yang kau pelajari di masa lalu. Injil lain ini adalah Injil, adalah hukum yang tidak tertulis. Kalau mereka memberitakan, kalau ini sebenarnya kejadian secara sejarahnya gini loh. Ada delegasi-delegasi dari Yerusalem yang tidak diutus oleh para rasul saat itu datang dan beritahu sama orang-orang Galatia, kalian kalau mau diselamatkan harus disunat. Kalau kalian mau doanya didengar, kalian mesti harus puasa ini tertentu berapa hari dan jangan makan ini itu dan sebagainya. Yesusnya tetap sama, tapi berkurang khasiatnya. Banyak orang Kristen kan gitu. Banyak orang Kristen gini, dalam nama Yesus, amin, sudah doa dalam nama Yesus. Pak Yusuf doakan ya, karena Pak Yusuf doanya lebih manjur dari saya. Nah itu adalah Injil lain. Itu yang selama ini mematikan doa-doamu. Termasuk saya juga, sama aja. Nggak sedikit, kalau Anda pergi ke Facebook saya, Anda harus tahu, lihat. Saya nggak tahu nggak orang yang minta didoakan. Aduh, doakan dari yang sungguh-sungguh perlu didoakan sampai nggak perlu. Pak Philip doakan ya supaya doa saya didengar Tuhan. Loh, antara Yesus dengan manusia, antara Allah dengan manusia itu pengantaranya bukan cuma Yesus ternyata. Yesus dan Pak Philip. Pusing saya dipaksa jadi Tuhan. Doakan ini, doakan itu, doakan ini, doakan itu. Itu Injil lain. Injil lain. Yesus kurang kan khasiatnya? Why don't you believe that when you mention the name of Jesus, something will happen? Because you are under an open heaven. Kenapa tidak Anda dan saya percaya ketika kapan saja kita sebut nama Yesus, sesuatu akan terjadi. Karena kita berjalan dan hidup di bawah langit yang terbuka. Apakah mungkin nama Yesus jadi latah di mulut kita? Karena itu Yesus sudah memperingatkan jauh hari sejak perjanjian lama, jangan sebut nama aku dengan sembarangan. Nonton video atau TV atau movie atau bioskop yang terlalu banyak pakai Jesus Christ membuat kita pelan-pelan di brainwash bahwa kata Jesus itu tidak ada artinya di dunia ini. Saudara tahu enggak? Kalau kita percaya demikian, kita yang salah. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya, dia tidak pernah berubah khasiatnya. Tidak pernah menjadi nomor 2. It's you that do not believe. Bukan the name has a problem. Bukan nama itu gak punya kuasa. Nama itu gak ada masalah. Anda dan saya yang gak percaya. Nama itu jadi murahan. Semoga khotbah saya mengembalikan posisi nama Yesus dalam hati Anda. Nanti saya sendiri tentunya. Aku heran, aku gumun. Kenapa toh ya? Dengan mudah berbalik kepada Injil yang lain. Saya gak akan pernah lupa saat pertama kali saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, yaitu tahun 92. Saya umur 18 tahun di Vancouver, Kanada.
Waktu itu saya berada di depan saat altar call diberikan. Jadi dulu saya bukan pengkhotbahnya, saya adalah pasiennya. Saya berada di depan sana itu saya merasa gak layak. Philip Mantova 21 tahun lalu merasa gak layak. Aduh, tapi saya rasa Tuhan itu begitu baik. Karena itu saya menangis kayak anak kecil di depan sana. 100 orang menyaksikannya. Saya nangis karena saya rasa aku itu kotor sekali. Aku tuh gak layak banget. Orang kayak aku gini nih kutu yang harusnya mati. Sudah ditekan gitu aja loh mati, gak ada nilainya. Tapi Tuhan tuh baik sekali. Karena itu saya di sana tuh jatuh cinta. Dan saya dilayakkannya. Saya tahu 100% hari itu September 92 kalau saya meninggal dunia, saya yakin saya masuk surga. Saya belum buat apa-apa loh untuk Tuhan. Khotbah juga belum, 8 tahun kemudian saya baru berkhotbah. Ya, bertahun-tahun kemudian maksudnya. Nggak tentu 8 tahun, tapi betul-betul khotbah serius mungkin saya masih lama, bertahun-tahun kemudian saya baru berkhotbah. Saya belum bawa jiwa, belum menangkan siapa-siapa. Belum doakan siapa-siapa, belum bawa keluarga saya untuk mengenal Yesus. Belum lakukan, saya tahu hari itu saya mati. Saya masuk ke surga. Jangankan cuma minta rezeki, berikan pada aku hari ini makananku yang secukupnya. Jangan saya cuma minta sebuah mujizat. Mujizat terbesar pun saya yakin saya terima kok hari itu. Kalau saya mati saya tahu nama saya sudah ditransfer dari kegelapan ke terang. Dari buku terkutuk ke dalam kitab kehidupan, saya tahu semua itu sudah terjadi. Nah kok banyak kita setelah kejadian itu nantinya berusaha membeli kasih karunia itu. Aku gumun kok bisa berubah. Sampai hari ini saya tidak pernah bisa lupakan kejadian itu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya gini, I've never gotten over my salvation. Why have you? Anehnya sekarang di gereja gini. Ngerti ya maksud saya ngomong sesuatu yang agak dalam sedikit untuk Anda cerna. Saya tidak pernah merasa keselamatan saya kadaluarsa. Jangan pernah berkata, ya itu dulu kan aku belum tahu banyak. Puji Tuhan, mendingan saya harap Anda nggak tahu banyak seperti dulu. Sekarang tahu terlalu banyak. Sampai di gereja sekarang kalau doa sudah nggak bisa sepolos dan lugu dulu. Tahu bahwa kalau sekarang mati masuk surga. Tahu sekarang kalau minta apa aja dikasih sama Allah. Sekarang aku kalau ke gereja aku harus begini. Aku harus begitu baru. Siapa yang mengubahmu? Sehingga engkau percaya sekarang bahwa dengan usahamu maka doamu akan didengar. Sedangkan hari itu ketika engkau bertobat berapa tahun silam, engkau tahu bahwa engkau diterima bukan karena perbuatanmu. Tapi Allah setia sama janjinya. Barang siapa mengaku dengan mulutnya, Yesus adalah Raja dalam hidupnya, orang itu selamat detik itu juga. Kenapa sekarang bahwa percaya saja gak cukup bagimu? Siapa yang telah membelotkanmu dari Injil yang sesungguhnya? Ya kan? Coba, siapa? Kadang-kadang ini yang disebut, ini yang Paulus coba lakukan. Hai gereja Galatia, dulu kalian penuh mujizat. Paulus ngomong gitu. Kenapa sekarang semuanya kedagingan? Hai Galatia, dulu kalian kalau menyembah itu sebagai anak-anak yang bersuka cita. Sekarang kok banyak kemunafikan. Penyembahan kalian sudah penyembahan seperti orang Farisi. Why? Hai Galatia, kalian dulu adalah orang-orang yang tahu bahwa hidupmu itu bisa diberkati karena janji Allah. Sekarang kenapa satu persatu berlomba sang satu puasa berapa lama? Siapa yang memberitahumu? Malaikatkah yang datang dan mengajarimu yang salah? Sekalipun kalau aku yang membelokkanmu dari Injil ini, aku terkutuk. Injil lain itu bukan berarti ganti Yesus, tapi menurunkan khasiat dan kadarnya. Apakah Yesus sudah turun khasiat dan kadarnya? Mau tahu kenapa ada yang namanya burnout? Mau tahu ada yang kenapa kok ada orang-orang yang merasa apa itu burnout dalam bahasa Indonesianya? Orang yang jenuh? Karena orang-orang seperti itu terbelit di dalam usahanya sendiri. Kekuatan sendiri, makanya jadi capek. Orang yang bergantung dengan kasih karunia tak bisa burnout. Karena dia tahu bukan usahanya. Dia menikmati, dia datang ke gereja itu nikmati. Bukan karena harus melayani lagi. Dulu bisa melayani itu. Contohnya di CG itu sukacita. Sekarang pikirannya sudah ke arah pembentukan dengan sesama. Bagaimana dia dibentuk dan sebagainya. Gesekan-gesekan yang terjadi. Who changed you? Siapa mengubahmu? Tidak heran. Hidupmu sekarang tipis oksigen.
sudah agak jauh dari bumi, jauh dari hadirat Allah, kakimu tidak menginjak di dalamnya lagi. Tidak heran, yang namanya udara sorgawi, the grace of God becomes thinner and thinner in your life. Semakin tipis dan tipis. Saya tidak mau. I want to walk. Saya mau jalan seperti siang tadi. Jalan, pegang telinga orang. Selain telinganya merah, orang itu dapat pendengaran. I want to walk in miracle. I don't know about you. Mawar Sharon, kalau Anda mau ikut, ikut saya. Kalau enggak apa-apa. Saya tetap jalan dengan atau tanpa Anda. I will walk in miracle. This Philip ini, apapun yang aku lakukan, nggak bisa membuat Tuhan lebih cinta saya anyway. Apapun yang saya lakukan nggak bisa membuat saya lebih layak anyway. Bukan berarti, mari lakukan sesuatu yang lebih nggak layak supaya saya toh nggak masalah. No, bukan begitu. Tapi saya berhenti untuk membeli kasih karunia-Nya. Saya cuma belajar menikmati Dia. Menikmati setiap hari dalam janji-janjinya. Bangun tidur, enggak. Ya, aku terus mandi di kamar mandi, saya nyanyi sekeras-kerasnya. Sampai pecah kaca juga nggak apa-apa. Saya bilang, Tuhan thank you. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami. That natural smile. Dalam hidupku, senyum yang alami di dalam hadirat Allah. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kemarin saya khotbah waktu saya di Bread of Life Church Los Angeles. Saya khotbah, ya. Saya khotbah biasa, nggak ada doa tumpang tangan gimana. Saya baru dapatkan emailnya, satu anak kecil, satu telinga, nggak tahu kenapa yang tuli-tuli. Mungkin hari-hari ini banyak orang tuli mendengar, nggak bisa ngerti-ngerti maksud Allah. Satu orang anak tuli sembuh di congregation ketika saya khotbah. Saya berkata, Tuhan, aku mau lihat yang gini. Oh my God, saya nggak mau jadi pengkhotbah yang sudah rigid. Saya mau, this is me. Oh, I welcome me back. This is me 21 years ago. And I want to be like that till I die. Jangan berubah ya, Bapak Ibu Saudara. Jangan setelah Anda jadi 20 tahun orang Kristen, jadi orang Kristen yang kaku dan yang memadamkan api orang lain. This is me. Satu anak kecil lagi, satu lagi. Saya terima itu emailnya. Saya baru terima hari ini. Sembuh, tiba-tiba mendengar. Ya, bukan karena khotbah saya bagus. Jangan pernah kalau Anda pelayanan itu Anda menunggu pujian orang. Wah, khotbahnya bagus, pimpin pujiannya bagus. No. Saya mendekat sama Allah. Saya tahu setiap kali saya pegang mikrofon. Yang kali ini saya nggak pegang, nempel di sini. Sesuatu terjadi. Oh, kenapa? God's favor rest on me. Kasih karunia Allah ada di pundak saya, ada di badan saya. Oh, I enjoy every day. Stres mikiri, tambah terpuruk. Ya Tuhan, aku nggak bisa lakukan apa-apa. Aku berserah kepadamu. Aku klaim janjimu, aku minta kepadamu. Aku nggak serakah kok Tuhan, aku cinta padamu. Aku berani minta sama Tuhan. Tuhan, aku butuh ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Lihat ini ayat 10. Jadi ini ya, kenapa? Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan pada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Nah, dalam kasih karunia ini, bicara soal kasih karunia, ayat 10 ini menunjukkan prinsip hidup Paulus yang luar biasa. Dia ini orangnya cuek banget dengan segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya. Dia menganggap dirinya hidup di hadapan seorang audience saja. Atau seorang penonton saja, namanya Yesus. Dia berkata, bagaimana sekarang? Aku cari kesukaan orang atau kesukaan Tuhan? Aku mencoba berkenan pada orang atau berkenan sama Tuhan? Saudara, saya sarankan kalau Anda kebaktian ya. Saya sarankan. Saya lakukan tadi siang. Lebih sengaja lagi. Saya nggak khotbah, tapi saya di sini nikmati. Sebisa mungkin tutup mata. Pas nyembah, pas segalanya. Udah, itu paling enak. Kalau perlu saya tutup mata gini 2 jam. Turunnya dituntun orang. Terlalu banyak distraction dalam ibadah kalau kita nggak hati-hati. When you come, tinggalkan orang sebelah kanan kirinya. Tinggalkan.
Adakah aku coba berkenan sama manusia? Apakah aku izinkan yang namanya tekanan yang ada di kanan kiriku ini menekan aku? Aku diliatin, aku malu, aku angkat tangan, aku gak mau. Lupakan. Saya tutup mata saya nyembah Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. I'm enjoying you. Aku menikmatimu. Ya. Jadi saya rasa ini adalah prinsip yang perlu kita tiru. Paulus melihat dirinya sebagai hamba Kristus. Aku hidup di hadapan satu audiens saja, di hadapan satu penonton, yaitu Yesus Kristus. Setiap hari aku tahu bahwa saya tahu bahwa bukan karena usahaku. Tuhan, setiap hari bangun tidur, saya selalu mengingatkan diri saya sendiri bahwa saya hidup di hadapan satu orang saja. I have to remain true. Kita baca ayat berikutnya. Saya jelaskan beberapa hal lagi sebelum nanti saya sambung di kebaktian berikutnya. Bagaimana Paulus menjadi rasul. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan ini bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepada aku. Tapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Garis bawahi kata menerimanya. Aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Ini luar biasa. Yang namanya kematangan dan pelipat gandaan tidak akan terjadi karena jeripaya kita. Tapi lewat keintiman kita dengan Tuhan Yesus setiap hari. Di mana kita setiap hari hidup sadar bahwa kita hidup cuma di hadapan seorang, yaitu Yesus Kristus. Saudara tahu, saya khotbah begini karena saya praktekkan. Kenapa saya khotbahkan Galatia? Karena saya tahu bahwa tahun 2013 dan 14 mulai 2 tahun ini, saya akan mengalami berbagai macam mujizat dalam hidup saya yang saya tidak bayangkan. Bukan karena saya serakah, bukan karena saya ikut Tuhan itu ada maunya. No, enggak, benar enggak. Tapi saya belajar untuk nyantai di hidup ini. Malah tahun depan saya berniat untuk tidak sesibuk itu. Biasanya yang namanya jadwal kami itu pelayanan itu 1,5 tahun, 1 tahun lah paling ini. 1,5 tahun atau 1 tahun itu sudah semuanya tertata dengan rapi. Saya beritahu sama tim tidak lama yang lalu, tahun depan saya nggak pernah ambil sabat dari tahun 92 sejak saya melayani sepenuh. Dari tahun 92 sejak umur 18 tahun. Tahun depan adalah tahun 22 tahun. Ya, bukan saya ingin sekali lebih banyak istirahat. Bukan berarti doing nothing. Saya ingin menunggu apa yang Tuhan mau tambahkan di hidup saya. I will wait. Ada orang yang berkata tahun ini ya bulan September tahun 2014. Bulan saya nggak mau jadi yang di itu loh, yang pendeta yang sudah penuh sampai September 2014 siapa itu? Jadwal saya tahun depan mau saya sekosong-kosongnya. I want to rest. Saya mau tunggu. CEO TBN dari Australia sudah ketok pintu. Saya mau tunggu CEO berikutnya. Ketok pintu sini. Saya mau tunggu. Saya tidak akan lakukan banyak. Nggak usah ngotot. Saya ajarkan Galatia karena Tuhan berjanji. Philip, kamu akan lihat. When you rest, I will work. Kita lihat nanti. Anda akan melihat tahun depan. Gereja Mawar Shalom bertumbuh di mana-mana. Akan ada di Cirebon, akan ada di mana-mana. Anda akan lihat. Ketika kita belajar percaya sama Tuhan lebih lagi. Bukan berusaha lebih lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena yang namanya usaha kita itu cuman seperti kayu bakarnya saja. Apinya tetap dari Tuhan. Dan Tuhan kita itu maha kuasa. Dengan sedikit kayu bakar atau nggak ada kayu bakar sama sekali. Atau dengan banyak kayu bakar nggak ada masalah buat dia. Buktinya Elia membangun mesbah. Dikasih air, diguyur air sampai basah semuanya. Api menghanguskan satu lembu. Dengan sedikit usaha kita dengan banyak. Anda akan lihat nanti. Bagi Anda yang toko tidak pernah ditutup hari Minggu. Saya nggak ajarkan harus hukumnya Taurat. Ada orang-orang yang nggak bisa, saya mengerti. Tapi belajar juga untuk izinkan beberapa sabat di hidupmu. Saya sudah dengar banyak sekali cerita di mana orang buka 7 hari full. Nggak masalah. Kalau memang itu perlu silakan, tidak ada condemnation, tidak ada dakwaan. Tapi coba ya, try this. Kalau ini bukan antara hidup atau mati, cuman bicara soal profit. Anda akan lihat, minggunya tutupan. Datang ibadah, ikut sentuhan kasih atau apa. Anda lihat nanti, hari Sabtunya numpuk di sana atau salah satu hari biasanya, nanti omsetnya 1 bulan. Persis sama, buka minggu atau tutup. Akan plek sama.
Anda coba. Nggak akan ada bedanya. Pak gitu tak tutup terus Pak. Itu males namanya tak baptis sudah ada. Karena pekerjaan, ada orang yang kepingin pensiun dini, saya bilang saya nggak mau pensiun, saya bisa istirahat, saya nggak pernah ambil sabat sejak saya tahun 92 masuk seminar, sampai sekarang nggak pernah ambil sabat. Hidup seperti dikejar-kejar kereta api, saya nggak pernah. Saya beritahu sama Anda bahwa sekalipun kita perlu rest dari waktu ke waktu, jangan pernah berhenti bekerja, karena pekerjaan menurut pengkhotbah adalah sukacita di bawah langit. Siapa yang mau pensiun dini cepat pikun, nggak perlu. Nikmati, enjoy your work. You have work. Orang lain banyak yang tidak bekerja. Gak bisa dapat pekerjaan, nikmati. Tapi kalau perlu istirahat, monggo silahkan. Apalagi yang kerjanya 24 jam sehari. 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Sekali-kali kasih sabat dan Anda coba uji Tuhan. Jangan cuma perpuluhan, uji Tuhan ini. Lihat, mana mau akan numpuk di hari Sabtu. Minggunya Anda lihat ternyata gak ada bedanya. Mazmur 127, Tuhan memberikan pada yang dicintainya untuk dia berserah. Bukan ketika dia berusaha. Kenapa toko Anda tidak bisa diberkati lebih? Karena Anda harus belajar untuk bisa mengimbangi dengan ministry. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tahu bahwa lewat keintiman dengan Yesuslah kematangan dan pelipat gandaan terjadi. Kita baca lebih lanjut, saya sudah mau selesai. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Ini kehidupan Paulus dulu ya, penuh kedagingan. Paulus dulu itu ya adalah orang yang sangat kuat, kental kedagingannya. Lakukan. Orang ini adalah orang yang kerja luar biasa. Waktu saya pergi pelayanan di Jepang, ingat ya waktu kita ke Jepang sama-sama, saudara saya di sini ikut sama saya. Waktu di Hokkaido, saya tinggal di hotel itu, saya buka di korden ya, jam 11 malam. Itu lampu di kantor di tingkat berapa setara dengan level saya tinggal di hotel itu. Itu orang Jepang masih kerja jam 11 malam. Saya bilang, wow, saya tutup dulu, see you later ya kan. Setelah mandi-mandi segalanya selesai, saya doa apa segalanya, jam 1 saya buka, masih ada jam 1 pagi. Terus saya diberitahu sama orang Jepang itu paling sengsara kalau dikasih hari libur. Mereka gak tahu mau ngapa. Dan mereka pulang kerja, sebagian besar diantaranya mereka pulang gak langsung pulang ke rumah. Mereka langsung sosialisasi di bar dan sebagainya, di restoran, makan, pulang rumah sudah larut malam, gak pernah ketemu anak, gak ketemu istri juga lebih baik gak ketemu suaminya, ngerepoti melulu. Ya, dan seperti itu. Dan ada satu orang yang komentar begini, saya tidak mengerti kenapa Jepang begitu hardworking, begitu rajin, uangnya kemana semua, kenapa negaranya krisis? Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Jeripaya tidak menambahi. Bukan berarti kita malas-malasan, itu namanya orang gak nikmati kerjaan, tidak bersyukur dengan berkat Tuhan. Tapi Anda harus tahu jeripaya tidak menikmati, belajar dari Jepang. Karena itu kami pergi ke sana, beritahu kepada mereka jalan yang lebih baik. We tell them about God's grace. Kasih karunia Allah. Jeripayanya itu kayak gitu, jam 1 pagi. Itu pagi-pagi sudah kembali ke kantor. Tiap hari sudah begitu, 7 hari seminggu. Kemana uangnya negara itu? Kok krisis? Mereka tidak punya hubungan dengan Kristus. Hubungan dengan suami, dengan istri pun tidak punya hubungan batin. Makanya berkat tidak bisa stay di negara itu. Kami pergi ke sana mencoba mengubah paradigma itu. Berserta dengan doa-doa Anda. Kami beritahu bahwa hanya ada satu jalan untuk kita berada di bawah langit terbuka. Yaitu memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Hanya memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Paulus itu kayak gitu. Dulu itu du. Nah, kita lanjutkan ya, saya sudah mau selesai kok ya. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Perhatikan rahasia semua kasih karunia, pemberian-pemberian yang mencengangkan yang akan Anda terima. Itu di sana. Allah berkenan menyatakan anaknya, Yesus Kristus. Poinnya di Yesus, miliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Saya garis bawahi kata aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Karena itu kalau kita mau diberkati, serahkan pada Yesus, jangan bersandar pada hikmat manusia, hikmat diri sendiri.
belajar dari Jepang, belajar di bangsa-bangsa yang kuat. Sekarang kemana semua uangnya Anda tidak akan tahu. Orang seserius itu kerja, tidak pegang kekuatan finansial. Coba bisa bayangin. Ayat 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Oke, sekarang kita mulai masuk dari perjalanan Paulus. Saya akan selesai dengan ini. Perhatikan saya sedikit ya. Ayat 15 mengatakan, ketika Paulus akhirnya mengerti bahwa dia dipilih sebelum sejak kandungan ibunya, dia dipanggil oleh kasih karunia, ada sebuah pewahyuan sederhana untuk Anda harus tangkap. Berkat itu baru stay di rumah kita, di profesi pekerjaan kita, di dalam hidup kita, kalau kita mulai mengakui Tuhan. Ketika kita mulai bisa melihat bahwa diri kita ini adalah orang pilihannya. Ketika kita mulai mengakui bahwa hidup kita ini dipanggil untuk melayani tujuannya, berkat itu stay. Dan Anda berjalan seolah-olah di bawah tingkap langit yang berbeda. Dan apapun yang terjadi dalam hidup Anda, akan ada maksud Allah di baliknya. Ini yang tidak ditemukan oleh negara-negara sekuler. Sekarang saya jelaskan perjalanan Paulus, bagaimana segala sesuatu yang terjadi di hidupnya, ada maksud Allah yang tersembunyi yang luar biasa. Ayat 17 tadi sekali lagi saya ulang. Juga aku gak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Kita baca lebih lanjut sampai selesai, lalu saya jelaskan tanah Arab dan Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Aku menumpang 15 hari di rumahnya, tapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul lain kecuali Yakobus saudara Yesus. Di hadapan Allah ku tegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Ini nggak ada, Anda bisa perhatikan sebentar ya. Paulus tiba-tiba mengajarkan kepada orang Galatia bahwa sejak dia mengerti bahwa dia adalah orang pilihan Allah, bahwa Tuhan ada panggilan dalam kehidupannya, maka segala sesuatu di hidupnya, baik yang sudah terjadi di masa lalu, tiba-tiba dia bisa melihat maksud Allah di dalamnya. Sehingga dia bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk hari esok. Dan apa yang terjadi baru-baru setelah dia terima Tuhan, terlebih lagi dituntun oleh Roh Kudus untuk sesuatu yang pasti. Paulus ceritakan bahwa dia dulu penganiaya jemaat. Itu semua dia tujuannya. Dia ingin menceritakan bahwa ternyata aku diizinkan mengalami begitu, sekalipun dulu aku orang berdosa, sudah ada kasih karunia Allah di dalam hidupku. Tuhan izinkan supaya hari ini aku menjadi contoh produk kasih karunia itu. Dengan kata lain Paulus berkata, sejak aku mengakui Tuhan dalam hidupku, semua sejarahku itu gak ada satupun yang terbuang sia-sia. Aku mengerti kenapa begini dan begitu di hidupku, kenapa aku dibesarkan begitu dan di sana. Sekarang aku paham. Sehingga Paulus diterangi pikirannya untuk mengerti bagaimana mempersiapkan dirinya untuk hari esok. Saya berdoa supaya Anda dan saya jangan bersandar dengan hikmat sendiri di tahun 2013 dan ke atas. Kita minta, itulah sebabnya kita perlu meluangkan waktu berdoa. Karena doa seolah-olah tidak memajukan apa-apa. Jangan salah. Doa kadang-kadang membuat kita di-rewind hidup kita dari sejak kita lahir. Untuk kita bisa mengerti kenapa kita mengalami ini dan itu. Sehingga kita bisa lebih mempersiapkan diri untuk hari esok dan apa yang akan kita hadapi. Karena kita berdoa, wawasan Allah diberikan pada kita. Mata rohani kita diurapi, kita bisa melihat dengan terang segala sesuatu di hidup kita, baik yang terjadi kemarin dulu, bulan lalu, maupun waktu kita masih kecil. Paulus kenapa ke tanah Arabia? Dia jadi mengerti. Orang seperti ini happy-nya bukan main. Karena dia gak ada penyesalan. Batinnya itu loh sehat luar biasa. Gak ada sesuatu apapun yang dia regret, yang dia sesali. Dia sekarang mengerti kenapa Paulus kenapa pergi ke tanah Arabia. Kok gak langsung ke Yerusalem? Tahukah Anda di tanah Arabia lah, di
Di tempat di mana banyak kafilah. Di situ dia belajar yang namanya membuat tenda. Berapa tahun di Arab itulah yang akhirnya menunjang hidup dan pelayanan sampai dia mati. Kenapa dia pada saat itu gak langsung ke Yerusalem, dia pergi ke Damsyik? Kalau di Arabia dia belajar membuat tenda. Di Damsyik dia belajar dicintai oleh sebuah gereja. Karena dia sedang dipersiapkan Tuhan supaya suatu hari dia mencintai gereja kembali. Dia bukan jadi rasul yang tuduh-tuduh dan pecah-pecahin gereja. Di Damsyik ketika dia kembali, dia diselamatkan oleh saudara seiman. Dia mau dibunuh di pintu gerbang, dikerek oleh sebuah keranjang, diturunkan dari balik tembok untuk dia keluar melewati perbatasan tanpa diketahui. Dia pergi dengan menangis dan berkata, mereka meresikukan nyawanya buat aku. Aku berjanji bahwa mulai hari ini akan menjadi seorang yang mencintai gereja. Mau tahu kenapa? Kenapa Anda ketika datang ke gereja ini dalam keadaan bangkrut? Lalu ketika Anda diberkati di sini, mau tahu kenapa Tuhan menunggu sampai Anda masuk sebuah gereja Anda diberkati? Supaya Anda nanti cinta rumah Tuhan. Tidak menjadi seorang yang diberkati secara materi lalu jadi egois. Saya kalau lihat kembali ke belakang, semua dalam hidup kita itu ada gunanya. Saya ceritain sedikit lalu saya selesai. Waktu saya kecil, saya umur 6 tahun berobat dikirim ke Taipei, Taiwan. Belajar bahasa sedikit. Sekarang saya ngerti, negara pertama yang saya seriusi untuk misi di luar Indonesia. Taiwan namanya, tahun 2006. Waktu saya pergi ke Taiwan, saya dibully. Tahu dibully? Saya dikerjain oleh teman anak-anak kecil karena saya nggak bisa bahasa Indonesia. Sorry. Ini bingung bahasa ya begini. Saya nggak bisa bahasa Chinese. Dipukulin saya. Saya ngerti. Dari sana saya pikir dulu saya mengeluh. Saya ini nggak happy. Sekarang saya mengerti mengapa Tuhan izinkan itu terjadi. Dipukuli tapi saya nggak mati kok. Tahu nggak kenapa? Saya diajari jadi orang yang ulet. Gimana caranya bisa datang ke tempat asing, menguasai. Lalu dari Taiwan 1,5 tahun setelah selesai saya sudah bisa bahasa fasih. Ngomongnya sudah kayak bahasa roh, bahasa Chinese-nya. Pulang ke Indonesia, saya di sebuah SD Katolik di Surabaya Utara. Saya datang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Saya dicina-cinakan dan dipukuli oleh teman-teman di sana. Tapi tidak lama kemudian saya kuasai SD itu. Hari ini Tuhan utus saya ke Jepang dengan naluri yang sama waktu saya umur 6 tahun. Saya harus bisa kuasai. Kalau tidak itu saya mati di sini. Tuhan mempersiapkan saya untuk job desk saya suatu hari, yaitu hari ini. Dan apa yang saya alami sekarang, Tuhan persiapkan saya untuk nanti apa yang saya hadapi 2 tahun lagi. My life is not a waste of time. Kalau Anda bisa lihat begini, dalam hadirat Allah semua jadi terang. Anda akan jadi orang yang sangat prepared for the future. Sangat siap untuk masa depan. Paulus ke Arabia, dia belajar bertenda. Dia pergi Damsyik, dia belajar cinta gereja. Karena dia berhutang budi kepadanya. Saudara, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada Anda nih? Jangan biarkan hidup Anda cuma berlalu begitu. Tuhan ingin memberi message kepada Anda. Tuhan punya short message. Tahu short message harus ditangkap dengan antena yang peka. Keintiman dengan dia. Apa yang Tuhan ajarkan Anda sekarang akan menentukan kasih karunia yang akan Anda terima 2 tahun, 2 bulan lagi, 2 tahun lagi, atau 5 tahun lagi. Anda persiapkan diri. Kalau Anda cuma menangis melulu, cuma hancur, kecewa, mengeluh, jangan 5 tahun lagi. Keadaan Anda belum berubah. Ketika kasih karunia melewati pintu Anda tidak tangkap. Anda masih dalam keadaan mengeluh dan berputar-putar di padang gurun. Mati, disetelkan video, nangis sekali lagi di sorga. Harusnya hidupku seperti ini. Kasih karunia semua lewat dari hidupku. Pray in church and in the presence of God. Karena Tuhan mau memberkati gereja ini. Sebagian di antara Anda akan menerima kasih karunia Anda tidak akan pernah bayangkan itu bisa terjadi dalam hidup Anda. Anda akan ditelepon oleh seseorang pukul 3 pagi. Dan mungkin yang nelpon nanti adalah ayah Anda dan berkata, "Papa mau terima Tuhan, kamu tahu caranya gimana enggak?" Anda tidak mengusahakan apa-apa. Anda mungkin pada waktu tanggal 3 di bulan tertentu Anda diberitahu tiba-tiba Anda dapat job yang sungguh-sungguh too good to be true, terlalu indah, terlalu gak masuk akal, tetapi ternyata betul. Saya gak tahu bagaimana, tapi itu kalau terjadi, satu hal aja kenapa kasih karunia diberi, agar nama Allah dipermuliakan. Jangan ada satu orang berani lancang mulut dan berkata semua karena perbuatan dan usahaku. Kasih karunia diberikan supaya manusia cegek, tidak bisa membanggakan diri. Dan itu akan diberikan oleh Gereja Mawar Shalom. Persiapkan diri. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita, mari kita angkat tangan kita persiapkan diri kita untuk menerima sesuatu dari Tuhan di hari-hari yang akan datang. Katakan, semua ya, karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Mari kita semua semangat, karena kita akan terima sesuatu dari Roh Kudus. Jangan lemas, angkat tanganmu, katakan, semua karena anugerah. Kami tidak layak, tapi hari ini Kau melayakkan kami. Kau melayakkan kami kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita tiba. Mari angkat tanganmu. Jangan ada yang merasa gak layak. Angkat wajahmu. Tuhan melayakkanmu. Semua. Receive. Receive the anointing of the Holy Spirit. Receive the power of God. Receive the power of God to change your life. Terimalah kuasa Allah untuk mengubah hidupmu. Jalur hidup masa depanmu. Anugerahnya bagi kita. Bila kita tiba. Semua karena anugerahnya. Turunlah anugerah Allah, kasih karunia menjamah setiap hidup. Terimalah kuasa yang mengubah kehidupanmu dan jalur masa depanmu. Receive the change from above. Bagi kita. Bila sekali lagi, terakhir kali, one last time. Semua. Kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakai. Tuhan, terima kasih untuk pewahyuan sedangkal mata kaki yang baru kami terima di pasal perdana pembukaan. Terima kasih ya Tuhan untuk pewahyuan yang dangkal yang kami terima, dan ini belum apa-apa, tapi kami percaya urapan-Mu di sini untuk bisa membuat setiap kehidupan berubah, mengubah setiap jalur kehidupan manusia. Masa depan setiap jemaat ini akan mengalami perubahan yang dahsyat sejak urapan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus. Kau dan aku tak layak menerimanya, jadi semua tangan berdiri sama tinggi, diangkat sama rendah di hadapan Tuhan, diangkat sama tinggi di mata Tuhan, semua kita sama. Tuhan, kami menerima kalau orang lain ditolong, saya juga. Kami mau mulai hari ini bergantung dengan Engkau dan bukan kami merasa sok saleh, sok bisa. Kami mau serahkan ke tangan Tuhan dan bersandar, tidak bersandar pada pengertian kami sendiri. Mulai hari ini kami tahu kalau kami buka Alkitab, anugerah dimulai. Ketika kami menyembah dan kasih karunia ada di atas kami. Kami mau betul-betul semangat. Kami jadi orang Kristen tiap hari hidup berterima kasih tiap hari yang Kau beri mengandung janji. Thank you Tuhan Yesus. Kami kembali kepada janji dan bukan kepada usaha kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan setiap orang. Hingga yang berdosa tidak lagi jatuh dalam dosa ya Tuhan. Tetapi dimurnikan oleh Roh Kudus. Terimalah, pulanglah membawa persekutuan dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.